ولا لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد. Ustaz dan Ustazah sekalian, Alhamdulillah setelah kemarin kita tidak bisa menyelenggarakan perkuliahan. Kebetulan anak safar dan hari ini juga anak baru kembali dan belum mempersiapkan materi sebenarnya. Tapi berusaha semaksimal mungkin agar materi tersampaikan. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan sebuah kenikmatan dari Allah yang harus kita syukuri karena bisa melanjutkan rutinitas perkuliahan pada mata kuliah manajemen pendidikan Islam ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz dan Ustazah sekalian, anak baru kembali dari safar dan dalam kondisi yang mungkin kurang fit ya, kelelahan di jalan atau gimana, dan baru mendapatkan informasi bahwa ini perkuliahan terakhir untuk bagian pertama. Jadi artinya setelah itu akan libur Ramadan dan Idul Fitri. Baik, nanti akan ada beberapa bahasan. Jadi selama libur Ramadan dan Idul Fitri, anak akan memberikan tugas, di mana tugas ini ada tugas mandiri, tidak silakan formatnya mau bagaimana nanti, apakah mau membuat makalah atau membuat esai atau tulisan, tapi intinya kita semua bisa memahami sebuah teori manajemen pendidikan Islam. Baik, Afan, sebelumnya Ana belum membuat PowerPoint, jadi tidak ada yang bisa Ana tampilkan. Kita absen dulu ya. Bismillah. Lu Fatimah Zahra hadir. Alisa Putri Hidayat. Hadirah. Lestari Pujiastuti. Hadirah, Ustaz. Okti Aulia Al-Fajari. Hadirah, Ustaz. Nabila Salsabila. Hadirah, Ustaz. Abida Rahmah. Hadirah, Ustaz. Gifar Azka Mumtazah. Hadir, Ustaz. Berlian Nuraini Ikhlas Setiawati. Hadirah, Ustaz. Cari Satun. Hadirah, Ustaz. Atika Rohma Hadirah, Az-Zakiyah. Ustaz. Eka Hadirah, Ustaz. Lutfiyah. Siti Saidah. Hadirah, Siti Ustaz. Saidah. Hadirah, Ustaz. Nur Ain Wison Hasan. Hadirah, Ustaz. Azkia Miftahul Rizki. Azkia Miftahul Rizki. Ahya Nur Afazah. Hadirah, Ustaz. Muhammad Sapri M. Zeno. Muhammad Sapri M. Zeno. Hadir, Ustaz. Fajar Yasin Gunawan. Ada? Fajar Yasin Gunawan. Baik, kalau memang ada kendala sinyal di tempatnya, silakan menjawab melalui chat grup saja ya. Sofi Aulianisa. Hadirah, Ustaz. An-Nazma Hadir, Ustaz. Fauzan. Siti Teguh Tami. Hadirah, Ustaz. Najwa Lupita Jabir. Hadirah, Ustaz. Nurul Farah. Hadirah, Ustaz. Imran Waila Kombi. Hadir, Ustaz. Umu Abdurrahman Khonsa. Hadirah. Zahra. Hadirah. Ada yang merasa belum dipanggil? Apa Ustaz dulu Fatimah Zahra? Baik, hadir. Yang lain? Azkia. Apa Ustaz Azkia Miftahul Rizki sudah di absen belum Ustaz?
Iya, saya baru lihat chat grupnya. Oke, sudah hadir. Sekian Rizky sudah hadir. Yang belum menjawab Fajar Yasin Gunawan. Fajar Yasin Gunawan nggak ada? Baik. Cuma satu ya yang belum menjawab. Baik. Nanti kalau ini bisa mengulang lagi. Kita mulai saja. Afwan, sebelumnya Anda belum membuatkan PowerPoint. Kodorlah Anda baru pulang safar. Sebentar, ini WA siapa ini? Oh, Habidah. Chatnya di ini aja, jangan di grup karena dibaca oleh akademik. Kalau mau izin, ya kita sama maklum, keperluan manusia, silakan chatnya di grup di Zoom saja. Baik, kita mulai saja ya, Bismillah. Kita lanjutkan materi sebelumnya. Untuk sebelumnya kan untuk pengertian manajemen pendidikan Islam sudah dipahami semua ya. Kita lanjutkan dengan unsur-unsur manajemen pendidikan Islam. Baik, pada prinsipnya manajemen modern yang baik dan harus memenuhi beberapa unsur. Unsur yang pertama ini sama dengan sebuah teori manajemen Barat yang dikeluarkan oleh Henry Fayol, John Terry, bahwa unsur-unsur manajemen itu juga manajemen atau tujuan pendidikan berdasarkan visi keislaman. Kita akan langsung mengkomparasikan studi kasus mengenai hal ini. Contohnya seperti ini. Kemarin anak ke Sumatera, itu ada beberapa asatid pada mahat atau pondok pesantren yang sedikit anti dengan sebuah penerapan manajemen. Ini pun tidak bisa kita salahkan ya, karena keterbatasan pengetahuan bisa jadi karena sebuah pemahaman yang sifatnya resis dengan sebuah pengetahuan modern bisa jadi. Jadi ketika saya kemarin menyampaikan bahwa sebuah lembaga pendidikan, mulai dari lembaga secara umum, lembaga sekolah, maupun lembaga kelas, ini harus termanajemen dengan baik. Manajemen sesuai dengan syariat Islam, bagaimana dimulai dari proses-proses manajemen pada umumnya. Sebelumnya pada pertemuan sebelumnya pernah Anda sampaikan unsur-unsur manajemen itu apa saja? Ada yang bisa menjawab? Kita murojaah sedikit. Unsur-unsur manajemen itu apa saja kemarin? Aini Wison Hasan mungkin? Sebutkan satu saja unsur-unsur manajemen. Imron Waila Kombi? Zahra? Ada yang mendengarkan? Apa Ustaz? Ya, gimana? Unsur manajemen salah satunya manusia. Unsur manajemen seperti ini di pertemuan kedua itu sudah pernah kita bahas unsur manajemen. Bisa yang lain? Siti Saidah mungkin? Azahro, monggo silakan. Yang 4 teori itu ya? Yang perencanaan. Nah, iya. Itu ya. Unsur-unsur manajemen itu adalah POAC. Perencanaan, organizing, actuating, dan controlling. Baik.
Yang kita lihat banyak ya mahad atau sekolah-sekolah Islam, pondok pesantren ini tidak melaksanakan atau belum mengadopsi metode ini. Datang langsung isi materi. Jadi kemarin ketika anak di Sumatera, teori ini langsung anak komparasikan dengan implementasi tenaga pendidik di mahad tersebut. Anak tanyakan, ketika kita menyampaikan sebuah materi pembelajaran, apa yang Ustazah siapkan? Apa yang Ustaz siapkan? Apa yang kita siapkan nih? Kalau kita mau mempersiapkan mengajar. Ada yang bisa jawab? Seperti RPP, Ustadz. Iya, perangkat atau administrasi mengajar. Jadi kemarin ketika Anas sampaikan, contohnya pembelajaran diniyah. Anak tanyakan, ada nggak koordinator diniyah? Ada. Tetapi apa yang disiapkan oleh koordinator diniyah? Tidak ada apa-apa. Contohnya, kesepakatan kurikulum misalnya. Pernah nggak kita duduk bersama dengan tim pengajar diniyah atau tim pengajar mata pelajaran tertentu, duduk membentuk tim dalam pengembangannya, duduk dalam menyusun perangkat ajar secara bersama-sama. Anak tanyakan itu nggak pernah ada. Tapi semua tenaga pendidik ketika mau masuk mengajar, ya masuk ngajar. Bawa materinya masing-masing. Tidak ada tujuan bersama. Nah ini yang kemarin akhirnya Anak membuat banyak koreksi. Inilah kenapa kita lembaga-lembaga pendidikan banyak yang ketertinggalan. Ada hal-hal yang harus kita benahi agar pendidikan Islam ini lebih profesional di dalam penerapannya, agar pendidikan Islam, lembaga pendidikan Islam ini lebih maju dan berkembang. Ini dimulai dari inisiatif bersama. Jadi yang pertama adalah perencanaan. Merencanakan segala sesuatu pembelajaran sesuai dengan konteks Islam. Perencanaan harus jelas dengan tujuan pembentukan pembelajaran itu sendiri, ya. Contohnya pembelajaran yang untuk meningkatkan keimanan, menambah wawasan keilmuan dalam konteks Islam, membentuk insan kamil atau santri-santri yang memiliki karakter adab yang baik, karakter akhlak yang baik. Jadi ini yang harus disiapkan dari awal. Cakupannya apa saja? Misalnya perumusan visi misi lembaga, visi misi kelas, visi misi mata pelajaran. Ini yang harus diawali dari sana. Terus tadi sudah Ana sampaikan, penyusunan kurikulum secara terpadu. Jadi tidak ada lagi tenaga pendidik yang berjalan dengan programnya masing-masing. Nah ini masih kita lihat. Ya, kemarin Ana mendatangi kurang lebih 4-5 mahad yang sama. Bagi Ustaz-Ustazah sekalian yang duduk di kelas karyawan, yang sekarang langsung mengimplementasikan pengetahuannya di lembaga pendidikannya masing-masing, mulailah untuk melakukan pembenahan, menginisiasi teman-teman kita yang lain, terutama pada mata pelajaran diniyah. Duduk bersama, membangun referensi bersama, membangun perangkat ajar bersama, membangun kurikulum bersama. Nah ini bagian dari unsur-unsur manajemen pendidikan Islam, yaitu perencanaan. Yang kedua, at-tanzim atau mengorganisasikan, menstrukturisasi. Jadi adanya proses pembagian yang jelas, tupoksi yang jelas. Dalam pendidikan Islam, struktur organisasi dibangun atas prinsip amanah, berkeadilan, dan profesionalitas. Cakupannya apa saja? Cakupannya ada pada leadership atau kepemimpinan. Selanjutnya ada pembagian tugas yang jelas, sistem koordinasi yang sinergi. Ini yang saya sampaikan tadi, tidak ada yang berjalan sendiri-sendiri. Apakah di lembaga Ustazah sudah ada tim-tim yang sesuai dengan manajemen pendidikan Islam?
sudah berjalan? Ada yang sudah berjalan seperti ini belum? Belum sih Ustadz. Belum, Ustadz. Menyusun perang Tapi kalau belum ya? untuk Iya. administrasi ada Ustadz. Oh, seperti perangkat gitu ya? Ya, seperti perangkat ajar, seperti administrasi ajar itu sudah berjalan. Alhamdulillah. Tinggal bagaimana ini dibentuk strukturisasi job description, pembagian job description yang jelas. Jadi misalnya guru mapel akidah akhlak misalnya. Kelas 2 capaian materinya sampai mana? Kelas 3 capaian materinya sampai mana? Ini yang dimaksudkan adanya pembagian yang jelas. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Nah, ini unsur-unsur di dalam manajemen pendidikan Islam. Afad ya, anak kena flu, demam lagi. Jadi mohon dimaklumi ya. Karena nggak bisa lama ini karena harus istirahat, karena baru tiba juga malam tadi. Trik ya, kita lanjutkan ya. Yang ketiga at-tanfis ya. Itu pelaksanaan. Mengimplementasikan rencana organisasi penyusunan struktur yang jelas seperti bagaimana yang tadi awal kita sampaikan. Dan sesuai dengan perspektif Islam. Jadi pelaksanaan harus dilandasi dengan nilai-nilai keikhlasan, disiplin, tanggung jawab sebagai bagian daripada bentuk kita dalam melaksanakan ibadah. Jadi proses pembelajarannya efektif, pembinaan karakter dan adabnya efektif, budaya mutu dan keteladanannya yang efektif. Baik, Anda sudah mendatangi beberapa lembaga pendidikan. Kita komparasikan langsung dengan studi kasus mengenai hal ini. Banyak yang kita lihat bahwa proses pembelajaran yang tidak efektif, ya. Contohnya apa? Dengan melakukan metode pembelajaran yang stuck, yang kaku. Pada masa sekarang nggak bisa lagi menggunakan metode pembelajaran yang kaku. Santri itu harus dilakukan metode pembelajaran yang meningkatkan kemauan mereka dalam belajar. Bisa dengan melakukan variatif pembelajaran. Bisa dilakukan dengan metode pembelajaran yang tidak hanya pada satu metode. Kemarin Ana mendatangi salah satu ahad juga yang notabene ia baru mendapatkan smart TV. Anda tanyakan, ini bantuan pemerintah dimanfaatkan untuk apa saja? Untuk sekarang belum, Ustaz, baru kita susun katanya. Sebenarnya itu bisa langsung digunakan, ya. Salah satunya kemarin digunakan hanya untuk pada mapel umum, kalau nggak salah kemarin IPA apa ya. Nah, ini bisa kita laksanakan metode salah satu media pembelajaran digital yang kita implementasikan pada pembelajaran dinia. Ya, misalnya bisa menampilkan keteladanan sahabat, keteladanan Rasulullah, ya, atau bisa kita melaksanakan pembelajaran tahfidz dengan media tersebut supaya jelas bagaimana prakteknya. Nah, ini terlihat pada lembaga-lembaga Islam, lembaga pendidikan Islam belum optimal pengajarannya. Jadi budaya mutu ini harus ditingkatkan. Rugi ya, sekarang banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam baru berdiri. Saudara-saudara sekalian, lembaga pendidikan Islam maupun lembaga pendidikan non-Islam dan lembaga pendidikan lainnya itu dibangun berdasarkan 3 unsur agar lembaga kita maju dan berkembang. Unsur yang harus terpenuhi, yang pertama adalah, ada yang bisa menjawab? Ya, lembaga pendidikan itu dibangun dari 3 unsur sebagai pondasi pokok awal. Ada yang bisa menjawab? Unsur yang pertama, Ummu Abdurrahman mungkin?
Atau Lulu Fatimah Zahra? Ustazah Alisa Putri? Atau siapa yang punya Perencanaan, Ustadz. Nggih, gimana? Perencanaan. Perencanaan. Baik. Unsur yang pertama perencanaan. Oh, unsur yang pertama perencanaan. Baik. Lembaga pendidikan sesuai dengan manajemen pendidikan Islam, 3 unsur yang harus terpenuhi, harus kuat, harus kokoh, harus terintegrasi dengan manajemen. Yang pertama adalah SDM. Perhatikan di lembaga pendidikan kita, SDM-nya. Yang paling sering Anda temui adalah SDM-nya yang kurang atau sedikit. Kemarin, sebelum Anda pulang ke Jogja, Anda tanyakan, apa kendalanya di sini? SDM, Ustaz. SDM kita kurang. Baik, Anda sampaikan, kita kumpas manajemen pendidikan. 3 unsur, yang pertama SDM. Bagaimana menentukan SDM-nya cukup atau tidak di dalam sebuah lembaga pendidikan tersebut? Ada yang bisa mengetahui? Bagaimana cara kita menentukan SDM di lembaga pendidikan cukup atau kurang? Ustazah Sofi mungkin? Ustazah Najwa? Atau siapa? Fajar Yasin? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana cara kita mengukur SDM cukup atau kurang di sebuah lembaga pendidikan? Ada yang bisa jawab? Silakan. Siti Saidah? Atika Rahma Zakiyah? Siti Teguh Utami? Dengan evaluasi bukan Ustadz? Dengan evaluasi. Bagaimana mengevaluasinya? Ayo, Dilihat dari silakan. Analisis. Sebentar, Siti Saidah. Gimana, Okti Aulia? dari evaluasi kualitas pembelajaran mungkin Ustadz, atau skor literasi, numerisasi begitu. Literasi, numerasi gitu ya. Baik. Silakan, Ustazah Siti Saidah. Analisis, Ustaz, analisis. Analisis. Gurunya gitu, Ustaz. Analisis guru. Baik. Bagaimana kita menganalisis gurunya? Diperhitungkan gurunya ada berapa gitu, Ustaz. Terus? Sehingga nanti melihat nih, kalau misalkan gurunya sedikit, berarti SDM-nya ditentukannya tidak terlalu banyak, seperti guru yang banyak di sebuah pendidikan gitu, Ustaz. Sesuai baik. gurunya jumlah. Baik. Baik. Bagaimana cara kita menentukan SDM di tempat kita kurang atau banyak adalah dengan menentukan rasio. Ya. Komparasikan jumlah tenaga pendidik dengan jumlah santri. Nah, kemarin di salah satu lembaga pendidikan yang Anda sampaikan, jumlah santrinya sebanyak, karena itu masih baru berdiri ya, kurang lebih 26. Jumlah pendidiknya 9. Mereka berteriak kurang. Anda tanyakan, kurangnya dari sisi mana? Kurang, Ustaz, kita masih perlu untuk ini. Ini jenjang pendidikan SD kemarin itu ya, MI karena dia MI. Kurang katanya. Kurang itu untuk di mana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dikatakan kurang, berarti harus ada yang dikuatkan. Apa? Finansialnya, karena mereka mau digaji. Baik, kita komparasikan, Anda bilang. Ya.
Kalau pada jenjang pendidikan dasar, menghitung rasio seorang guru itu perbandingannya untuk berapa santri? Satu tenaga pendidik untuk berapa santri kalau di SD? Ada yang tahu? 35 apa 18 Ustaz? 18 ya? Baik, 18. Ustazah Abidah Rahma. Ada yang lain berpendapat? SD ya? 20 Kita tidak bahas SMA. Ya, silakan. Gifar Azka. 28 Ustaz. 28. Jadi satu guru untuk 28 santri ya. Baik, Iya. yang lain? 14, 18, 2, 15. 4, 15, Iya, 15 Ustaz. 15. 18, 28, 15. Ada yang lain? 10 Ustaz. 10 Ustaz. 10. 30. Baik. 30. Baik. Tadi Anda sudah menyampaikan di sekolah tersebut terdapat 75 santri. Jumlah pendidik 9 orang. Kalau menurut Ustaz dan Ustazah sekalian, kurang atau berlebih tenaga pendidik tersebut? Kurang. Kurang. Berlebih, Ustaz. Berlebih. Yang lain? Tergantung dengan kesesuaian kompetensi gurunya Ustaz. Tergantung dengan sesuai ke kompetensi guru. Baik. Yang lain? Kita ukur dulu rasio ya. Caranya seperti ini. Satu tenaga pendidik untuk jenjang pendidikan SD itu untuk mencakup 10 sampai dengan 15 santri. Kita bicara SD. Kita tidak bicara jenjang pendidikan atas ya, apalagi mahasiswa. SD, kalau TK, komparasinya satu tenaga pendidik untuk 7 santri. Itu untuk TK. Ini 75 ya. Dibagi dengan 9, berarti 8. Artinya SDM tersebut berlebih. Pertanyaannya, kenapa kepala sekolahnya mengeluh dengan kurangnya SDM? Ada yang bisa menjawab? Mungkin karena gurunya memegang pelajaran, Ustaz, bukan memegang santrinya mungkin, Ustaz. Oh, baik. Jadi persoalannya seperti ini. Dari hasil analisis ini, nanti kita simpulkan ya. Pertama, kepala sekolahnya mengeluhkan ke Ana, santri itu 75. Jumlah pendidiknya 9 orang. Pendidik ya, bukan kependidikan. Kependidikannya tidak kita hitung. Kependidikan itu siapa saja, TU, operator, kepala sekolah itu kependidikan. Ini pendidik yang kita bahas, yang disampaikan adalah pendidik. Karena kemarin yang Anda hitung itu pendidiknya yang minta, gurunya. 9 pendidik, 75 santri. Kalau kita ukur ini berlebih. Anda tanyakan dengan kepala sekolahnya, pernah dilakukan evaluasi manajemen secara dalam? Kepala sekolahnya bingung. Mengevaluasi manajemen satuan pendidikan itu bagaimana, katanya. Artinya ada lagi yang kurang, yaitu disebut dengan leadership, kemampuan seorang pimpinan untuk membaca struktur lembaga yang ia naungi. Akhirnya kemarin Ana bantu Ustadz dan Ustazah sekalian. Ana bantu Ustazah kelas, hampir rata-rata kelasnya itu baru sampai kelas 5 dia itu. Tidak lebih dari 25 atau 20 santri dalam kelas itu. Jadi Ana minta untuk disusun, apalagi ini SD. SD, guru wali kelas itu adalah guru mapel juga. Karena ia adalah pendidikan dasar. Kecuali guru mapel tertentu, seperti guru mapel dinia, guru tahfiz, itu tertentu dia. Kalau wali kelas, ia juga yang
mengajarkan seluruh tema. Itu yang pertama. Susun dulu struktur lembaga pendidikan, susun dulu struktur sekolah yang jelas. Nah, kemarin yang Anda temui, tidak ada struktur yang jelas. Setelah tersusun struktur yang jelas, susun kembali job description yang jelas. Ustazah Siti Saidah misalnya, wali kelas 1, job description-nya ini. Gitu. Akhirnya, didapatkanlah bahwa tidak efektifnya manajemen pendidikan. Itulah guna kita mempelajari manajemen pendidikan. Supaya kita bisa memanage, mengatur, memberdayakan, mengoptimalkan semua sumber daya yang ada. 9 tenaga pendidik dibilang kurang. Jadi saya bingung. Nanti ditambah Ustazah Hana bilang, apakah tidak akan menyelesaikan problematika, justru akan membuat problematika yang baru. Baik, kita ulas seperti yang disampaikan Ustazah siapa tadi ya, kompetensi. Ustaz, anak flu ya. Ustaz dan saudara sekalian, kompetensi tenaga pendidik memang perlu. Dengan keterbatasan, apakah kompetensi tenaga pendidik ini akan menjadi problematika penghalang? Tidak. Dan belum tentu. Bagaimana caranya? Caranya ada pada leadership atau kepala sekolah atau pemimpin pada lembaga pendidikan tersebut untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidiknya dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan. Bisa melaksanakan in-house training, bisa memberikan pengarahan, keteladanan, penentuan, arah, dan tujuan bersama. Ini dibentuk di dalam visi dan misi dituang pada kinerja kita sehari-hari. Seperti itu jalan keluarnya. Jadi setelah kemarin Ana lakukan itu, kepala sekolahnya mengatakan kalau seperti ini, mikir dia. Kita rekrut guru baru, berarti kita akan menambah beban keuangan yang baru. Sedangkan income atau pendapatan sekolah itu tidak mencukupi ditambah dengan kurangnya sarana dan prasarana. Akhirnya anak turun tangan. Kita lakukan pembagian bersama yang dipimpin langsung oleh kepala sekolah. Kepala sekolahnya akhwat. Nah, inilah kenapa kita harus mempelajari manajemen pendidikan. Selanjutnya ditentukan arah proses pembelajaran yang efektif. Ini juga perlu. Setelah kita tentukan, kita komparasikan, kita hitung rasionya, kita berikan job description-nya sesuai dengan strukturnya masing-masing, masuklah kita pada proses pembelajaran yang efektif. Kita kasih ranahnya. Agar kenapa? Pendidik tidak bosan, yang ngajar di kelas tidak bosan, yang belajar pun tidak bosan. Lakukan proses pembelajaran efektif, variatif, dan inovatif. Bentuk budaya mutu dan keteladanan di sekolah. Nah, kemarin juga pernah Anda lihat, tidak ada penghalang atau terlalu dekatnya santri dengan tenaga pendidik. Ini juga jangan. Ya. Agar kenapa? Agar mudah kita mengatur, mengarahkan santri. Buat santri itu segan kepada kita, bukan dekat. Marah boleh. Ya. Tegas bukan berarti keras. Ada yang bilang nanti marah-marah, ini seperti ini, Ustaz. Bukan seperti itu. Pegang dulu kalimat awalnya. Tegas bukan berarti keras. Tegas itu adalah konsisten kita kepada aturan. Itu tegas namanya. Jangan hari ini boleh, besok nggak boleh. Hari ini boleh, besok nggak boleh. Hari ini disiplin, tapi Ustaz dan Ustazah masuk kelasnya tidak disiplin. Nah, ini yang banyak membuat santri itu menganggap
remeh kepada tenaga pendidiknya. Baik, fungsi yang keempat. Fungsi pengawasan dan evaluasi. Dalam perspektif manajemen pendidikan Islam, evaluasi dalam pendidikan Islam tidak hanya menilai pada aspek kuantitatif saja, tetapi kita selaku pendidik harus juga melaksanakan evaluasi secara kualitatif. Contohnya apa? Contohnya, tidak hanya melakukan evaluasi dengan sistem penilaian, tapi juga kita harus melakukan evaluasi dengan sistem pengamatan dan implementasi terhadap nilai-nilai Islam. Bagaimana adab santri ketika menegur seorang pendidiknya, bagaimana bahasa yang ia gunakan di lingkungan sekolah, di rumah, ini semua harus dievaluasi. Laksanakan supervisi pembelajaran yang mendalam. Nah, ini sebenarnya tugasnya ini ya, kepala sekolah dan wakakurikulum ya. Supervisi pembelajaran. Pernah nggak Ustazah sedang belajar gitu, datang kepala sekolah secara dadakan bersama wakakurikulum, duduk di dalam kelas? Ada yang pernah? Iya, pernah, Ustaz. Ustaz. Pernah, Ustaz. Oh ya, ini perlu. Pertama untuk apa? Pertama untuk penilaian diri kita. Sejauh mana kemampuan kita, sejauh mana kekurangan kita. Ini perlu. Dan kalau tidak ada, baiknya diminta. Yang kedua, evaluasi kinerja dan tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu yang saya sampaikan tadi. Jadi kepala sekolah itu melaksanakan semua evaluasi mendalam namanya. Baik, selanjutnya ini sebenarnya ya nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti ya di sini ada yang jadi kepala sekolah ya. Leadership atau qiyadah. Kepemimpinan di dalam manajemen pendidikan Islam ini merupakan ruh utama dalam mengatur sebuah lembaga pendidikan Islam. Leader, pemimpin, tidak hanya berperan sebagai manajer atau sebagai pengatur atau sebagai pengambil kebijakan, mengeluarkan putusan, tapi juga sebagai murabbi, pendidik. Siapa yang didik? Mendidik dalam hal ketauladanan kepada tenaga pendidik lainnya. Sekolah, kita ambil contoh nih, misalnya kita mau membangun santri yang disiplin. Ini dimulai dari siapa? Dari kepala sekolahnya. Kepala sekolah membangun kedisiplinan yang diikuti atau menjadi teladan kepada tenaga pendidik, pendidik akan memberikan keteladanan kepada anak didiknya. Seperti inilah model kepemimpinan yang ideal yang memberikan keteladanan kepemimpinan Rasulullah yang berkarakter, yang memberikan amanah sidik, tablik, dan fatonah. Baik, anak ringkas ya. Wah, kepala anak sedang puyeng banget deh. Yang terakhir, ini nilai dan landasan. Baik, yang terakhir nilai dan landasan. Dalam manajemen pendidikan Islam, unsur pembeda utama sebuah manajemen Islam dengan manajemen umum adalah landasan tauhidnya. Dasarnya bersumber dari mana pegangannya? Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis sahih sebagai pedoman normatif dalam mengambil kebijakan. Nilai yang harus melekat diantaranya apa saja? Kalau dalam landasan nilai-nilai kepemimpinan dalam manajemen pendidikan Islam? Tauhid. Musyawarah. Iya, musyawarah tauhid. Musyawarah, keadilan. Anda percepat saja ya. Ya, profesional dan kualitas. Nah, intinya
secara ringkas dari materi yang sampaikan tadi di atas adalah unsur manajemen pendidikan Islam mencakup sama seperti yang kemarin POAC ya, kalau bahasa menurut George R. Terry, yang seluruhnya diarahkan untuk membentuk lembaga pendidikan yang unggul secara akademik dan kokoh secara akhlak sesuai dengan dakwah Islam. Satu orang yang belum absen tadi siapa ya? Fajar Yasin Gunawan ada? Tidak ada ya? Baik, Ustaz-Ustazah sekalian. Kayaknya Ana langsung kena flu ini. Seharusnya kita selesai pukul berapa? Apa Ustaz? Fajar hadir Ustaz. Oh ada. Tadi Ana panggil enggak nyaut. Kalau dari Hamam Ustaz tadi. Oh, baik, ini berarti hadir semua. Seharusnya kita selesai pukul berapa ya? 8.40. Ustaz. Afwan ya, Ana harus akhiri lebih awal. Hidung Ana meler-meler ini kecapean atau apa gimana? Mudah-mudahan Allah mudahkan. Demikian Ana ringkas sedikit mengenai pertemuan hari ini tentang manajemen pendidikan Islam. Intinya adalah manajemen pendidikan Islam ini berpedoman secara dasar mengambil sumber dari Al-Quran dan hadis sebagai pedoman normatif dalam pengambilan kebijakan, pengaturan struktur, pembagian kerja, serta memberikan keteladanan dan memberikan keunggulan pendidikan pada lembaga pendidikannya. Untuk sebelum diakhiri, ada yang ingin diskusi, silakan monggo. Sudah cukup, Ustaz. Cukup ya. Afwan, anak kayaknya harus istirahat. Mohon izin pada semua. Kita akan masuki masa libur perkuliahan Ramadan. Nanti anak kirim di grup untuk dapat membuat tugas materi. Silakan cari materinya atau landasan teori. Ini untuk menambah khasanah keilmuan kita semua tentang manajemen pendidikan. Nanti akan sampaikan di grup, nanti dikumpulkan melalui Google Drive atau Google Form. Mungkin itu saja. Afwan Jedan, kondisi kesehatan Ana juga mungkin kelelahan. Ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam pemahaman keilmuan. Allah memberikan kita kemudahan dalam setiap urusan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kalau Ustaz. Syafakallah Ustaz. Jazakallah khair.